Selamat datang kembali di Infotainment. Kali ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi TKP CPNS 2021. Kita latihan untuk menyelesaikan soal yang mana passing grade pada CPNS 2021 TKP yaitu 156. Ini perlu memberikan rasa cemas. Karena itu kita akan coba untuk melatih TKP. Bukan tidak mungkin bagian yang justru membuat tidak lolos yaitu TKP. Karena passing grade-nya itu 156. Tertinggi ya. Passing grade tertinggi di antara CPNS yang sudah pernah dilakukan. Kita coba bahas. Ketika dalam perjalanan ke sekolah, motor yang Anda kendarai tiba-tiba mogok. Padahal 10 menit lagi Anda harus sampai di sekolah karena akan mengikuti ujian. Hanya ada pos polisi terdekat dan bengkel motor yang kebetulan sudah buka. Angkot biasanya lama datang, sedangkan ada 2 orang tukang becak yang mangkal di sekitar tempat mogoknya motor. Hal yang Anda lakukan adalah membawa motor ke bengkel, kemudian naik becak ke sekolah, menitipkan motor ke pos polisi terdekat, kemudian meminta teman sekolah untuk menjemput ke lokasi, membawa motor ke bengkel dan meminta secepat mungkin diperbaiki. Ini jelas tidak ya, karena perlu waktu. Di situ ada kata kunci 10 menit. Kemudian menitipkan motor ke pos polisi terdekat, kemudian memilih ke sekolah dengan naik becak, memutuskan tidak ikut ujian. Ini juga kan. Nah, bukan berarti salah, tapi poinnya itu akan sangat kecil. Nah, ini kita menyisakan 3 pilihan. Kita cari yang paling sesuai dengan soal dan mendapatkan poin tertinggi, yaitu 5. Jika kita lihat dari soal ini, di situ ada 2 poin, pos polisi yang dekat, kemudian ada juga tukang becak yang mangkal di sekitar itu, dan bengkel tentunya. Nah, kita titipkan motor ke bengkel, kemudian naik becak, atau titipkan motor ke pos polisi, atau menitipkan motor ke pos polisi kemudian memilih sekolah naik becak. Nah, dari ini yang paling tepat itu yang dadu, yang D. Kenapa yang D? Di sini kita tidak tahu bengkelnya itu bukan bengkel langganan kita. Kalau kita titipkan motor ke bengkel ya, maka akan rawan ini. Karena kita tidak memantaunya, kita tinggalkan, kecuali bengkel tersebut merupakan bengkel langganan kita. Nah, akan lebih aman diletakkan di pos polisi. Nah, di antara B dan D, setelah dititipkan ke pos polisi, kemudian meminta teman sekolah menjemput sekolah, ini akan perlu waktu yang jauh lebih lama karena teman harus menjemput dulu. Kemudian opsi yang terbaik yaitu memilih ke sekolah dengan naik becak. Becak. Karena sudah ada di sekitar becaknya, motornya aman, bisa segera bergegas ke sekolah. Nah, jawabannya itu urutannya D, B, A, C, E ya, D, B, A, C, E. Yang dibahas di sini yaitu terkait dengan pengendalian diri, mampu mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terduga itu dapat kita selesaikan. Ya, namanya itu termasuk dalam pengendalian diri kita. Pertama, lebih aman menitipkan motor di kantor polisi. Kedua, harus segera sampai ke tujuan dan pilihan transportasi yang ada adalah becak. Soal nomor 2. Oke. Anda adalah seorang ASN lulusan 2018 yang kemudian baru ditempatkan di salah satu instansi.
Di tempat Anda bertugas, ternyata Anda mendapat kepercayaan dari atasan untuk memimpin suatu tim kerja. Atasan Anda berharap dengan diangkatnya Anda menjadi pemimpin di tempat tugas tersebut, berbagai terobosan dan inovasi baru lahir dari sebuah hasil pemikiran Anda. Agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, seperti apa yang diharapkan atasan Anda tersebut, maka Anda harus kreatif dan inovatif ya. Jadi kita berbicara terkait dengan kreatif ya dan inovatif. Pilihannya apa? Yang A, memperbanyak membaca buku, motivasi cara menumbuhkan semangat untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Membaca buku motivasi ya ini ya. Kemudian berlatih dengan melakukan suatu hal baru agar menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan. Yang C, membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah, di sini ada kata kunci juga, membiasakan diri. Sudah biasa ya. Apakah kreatif inovatif itu biasa? Kedua, yang D, berani mencoba melakukan sesuatu yang baru dan yang dampaknya bisa memberi manfaat pada orang lain. Yang E, berkreasi sesuai kemampuan dan berusaha menemukan peluang. Ini lebih ke pasrah ya, cenderung pasrah. Dan dari soal ini yang tepat yaitu yang D. Jawabannya D. Kenapa D? Berani mencoba melakukan sesuatu yang baru. Selanjutnya nomor 3. Anton bekerja di instansi keuangan, tetapi Iwan menawarkan aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan Anton. Apa yang harus dilakukan Anton? A. Anton akan menerapkan aplikasi tersebut agar mengefisienkan waktu. B. Anton akan menerapkan aplikasi tersebut dan mengajak kawan yang lain menggunakan aplikasi itu. C. Anton akan menggunakan aplikasi tersebut agar pekerjaannya lebih mudah. Ini sama ya. Ini sama. AC itu sama. D. Anton akan menerapkannya dan mendorong instansi menggunakan aplikasi tersebut karena bermanfaat. E. Anton akan menggunakan aplikasi tersebut karena sangat efektif. Jadi ACE itu sama. Jadi ada Anton menggunakan, kemudian manfaatnya apa. Jadi dari sini terlihat bahwa ACE itu bukanlah poin yang maksimal. Nanti antara B atau D. B itu Anton menggunakan, kemudian mengajak kawannya untuk menggunakan. Yang D, Anton menggunakan, kemudian mendorong instansinya tempat bekerja itu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi yang tepat di sini apa? Dadu. Kenapa dadu? Kita lihat pembahasannya. Jawaban urutannya D, B, C, E, A. Terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana terhadap TIK bersikap positif ya, terbuka ya, dan antusias mengikuti perkembangan teknologi. Dalam mengikuti perkembangan teknologi yang mempermudah pekerjaan, seseorang harus mampu memberi dampak kepada instansi di luar lingkaran pertemanan. Nah, ini poinnya di sini. Instansi ya. Ketika ada suatu teknologi, kita bersifat terbuka dan antusias untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian membagikannya kepada instansi tempat kita bekerja, bukan pada kelompok pertemanan saja, karena mendorong banyak ya orang itu lebih diutamakan, dan jangan sampai mendorong hanya pada lingkar suatu pertemanan. Itu terkait dengan soal berhubungan dengan TIK ya, karena kisi-kisinya di salah satu TKP itu ada tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut untuk nomor 4. Rapat pengadaan barang sedang dilakukan. Pilihannya ada 2, antara pembangunan fasilitas olahraga untuk para pegawai atau penggantian pendingin ruangan yang sudah lama. Ya, penggantian ruangan pendingin yang sudah lama ya, ini lama ini.
Anda merupakan pendukung opsi pertama, berarti fasilitas olahraga ya, maka Anda akan yang A, melihat perkembangan rapat terlebih dahulu. Hanya melihat saja perkembangannya, tidak memberikan peran, tidak ada peran di situ. Kemungkinan ini bukan, karena tidak ada peran di situ. Yang B, mencoba melakukan pendekatan secara persuasif agar pimpinan rapat mendukung opsi Anda. Masuk akal juga. Berdiam diri saja, ini salah ya, sama seperti A. D, menyerahkan hasil rapat pada yang mayoritas, tidak, ini lebih ke pasrah juga. Yang E, mengajak rekan-rekan Anda untuk turut serta mendukung pilihan Anda, sebab fasilitas tersebut dapat menunjang produktivitas pegawai. Nah, terlihat jelas berarti jawabannya yang E. Kenapa? Karena tidak hanya diam, tapi mendorong pemilik hak suara, yaitu teman-teman kerja Anda, untuk ikut mendukung opsi Anda terkait dengan fasilitas olahraga yang diharapkan dapat menunjang produktivitas pegawai. Kenapa yang B salah? Karena yang B itu mencoba melakukan pendekatan persuasif agar pimpinan rapat mendukung opsi Anda. Ini lebih kepada sesuatu yang gimana ya? Pimpinan saja yang didekatin ya. Harusnya kan warga atau rekan kerja juga diajak, karena yang akan mendapat manfaat dan menggunakannya bukan pimpinan tapi rekan kerja. Itu akan lebih aman dan lebih nyaman ketika teman-teman rekan kerja itu mendukung, tidak hanya pimpinannya. Kita lihat urutannya. Jawabannya E, B, A, C, D. Terkait dengan jejaring kerja atau kemitraan, bagaimana kita bekerja dengan rekan kerja kita, bagaimana kita berteman dengan rekan kerja. Di sini ada keaktifan dalam bermitra dan kontribusi dalam mencapai tujuan. Nah, harus ada keaktifan di situ, aktif dan ada kontribusi, tidak hanya pasrah dan diam saja. Kemudian kontribusi dalam rapat ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Nah, ini poinnya, ini kepentingan bersama, maka mengajak rekan-rekan, bukan membujuk pimpinan saja. Misalnya meningkatkan produktivitas, bukan buat kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu. Maka opsi E merupakan poin tertinggi. Kita lanjut dalam pembahasan TKP untuk persiapan CPNS 2021. Nomor 5, seringkali Anda mendapat klien yang meminta bonus berlebihan. Di satu sisi Anda ingin memberi pelayanan terbaik, akan tetapi di sisi lain akan rugi. Maka penyelesaian yang akan Anda ambil yaitu dengan cara, penyelesaiannya dengan cara apa? A, bimbang memberikan bonus karena dapat mengancam keberlangsungan usaha. B, tidak terlalu mengindahkan keinginan pelanggan tersebut. Ini jelas salah ya. C, membuat rencana pemberian bonus dengan pembelian tertentu. D, memberikan bonus kepada pelanggan yang telah lama berlangganan di toko. E, memberikan bonus sesuai dengan barang yang dibeli. Bimbang juga bukan ya. Maka penyelesaian, penyelesaian itu berarti berhubungan dengan action, tindakan. Yang C juga salah karena di sini rencana ya. Membuat rencana, hanya rencana. Maka penyelesaian itu bukan hanya rencana tapi tindakan. Jadi antara D atau E, memberikan bonus kepada pelanggan yang telah lama atau memberikan bonus sesuai dengan barang yang dibeli. Di sini yang lebih tepat yaitu yang D, memberikan bonus kepada pelanggan yang telah lama. Karena pelanggan itu akan, nyamannya pelanggan kan beli tidak sekali dua kali tapi akan terus menerus, sehingga kalau kita berikan bonus kepada pelanggan itu tidak akan membuat kerugian karena pelanggan akan selalu beli dan membeli terus, dia akan mutar. Berbeda ketika memberikan bonus sesuai dengan barang yang dibeli, di sini memungkinkan adanya orang satu atau dua atau bahkan lebih yang hanya belanja sekali. Nah, itu akan mengurangi keuntungan, dengan kata lain akan meningkatkan kerugian. Yang tepat memberikan bonus kepada pelanggan
agar muter terus, dikasih bonus tapi kan ke pelanggan, pelanggan beli lagi, dia akan muter-muter terus alurnya. Urutannya seperti ini, jawabannya D, C, E, A, B. Materi ini terkait dengan pelayanan ya, indikatornya pelayanan. Bagaimana menanggapi kebutuhan pelanggan dan bertindak untuk pelanggan ya, bertindak ya, action. Lagi-lagi tadi solusi itu action ya, bukan ide, gagasan, keluh kesah ataupun rencana, tapi tindakan. Selain itu, pertimbangan pertama, pelanggan setia harus menjadi prioritas. Kedua, sedapat mungkin bonus diatur supaya tidak merugikan. Nah itu, jadi pengaturan bonus itu perlu. Ya, tadi kan ada kebingungan atau sama-sama diberi bonus, ya, tapi ke siapa? Prioritasnya yaitu ke pelanggan, karena dia membeli dan membeli lagi di masa yang akan datang. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang tes karakteristik pribadi CPNS 2021 atau TKP CPNS 2021. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan TKP. Semoga lolos passing grade yang 156 itu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.